Habea, halo saudara semua, saatnya Anda menyimak berita Ambon bersama saya, Agi Kurnia Sandi. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. Siswa keracunan usai menyantap makanan bergizi gratis di Seram bagian barat kembali bertambah, petugas puskesmas kewalahan. Banyak anjing berkeliaran di jalan, warga Ambon resah. Semarak Festival Lomba Dayung Naga di Maluku Tenggara disambut antusiasme warga. Siswa TK hingga SMA di Kabupaten Seram bagian Barat diduga mengalami keracunan usai menyantap makanan bergizi gratis atau MBG di sekolah mereka terus bertambah. Jika sebelumnya berjumlah 140 orang, kini bertambah menjadi 232 orang. Sebanyak 232 siswa ini dirawat di Puskesmas Kairatu dan Waimital saat keracunan. Dinas Kesehatan setempat belum memastikan menu makanan apa dari MBG diduga mengakibatkan keracunan para siswa. Sebab hasil uji sampel MBG kini belum keluar. Sudah agak mendingan ya? Tadi masuk itu gejala gimana? Mesti rasa gimana? Dari semalam. Sebelumnya para siswa diduga keracunan usai mengonsumsi MBG pada Senin sekitar pukul 13.00 waktu Indonesia Timur. Siswa yang diduga keracunan ini berasal dari siswa TK Cemara, SD Impres Talaga Ratu, Madrasah Ibtidaiyah Negeri 2 Seram bagian Barat, dan SMA Negeri 1 Kairatu. Mereka dirawat di Puskesmas Kairatu dan Waimital dengan gejala awal mual, muntah, diare, dan pusing kepala. Ongen Pesireron dan Juhri Samaneri melaporkan dari Seram bagian Barat. Personel Polsek Namblea gencar melakukan patroli serta razia penyakit untuk menjaga keamanan dan ketertiban di daerah setempat. Sejumlah lokasi menjadi target operasi ini, antara lain penginapan, bundaran Tugu Tani, serta tempat terbuka lainnya. Dalam razia ini, 4 pasangan bukan suami istri ditemukan tengah berduaan di dalam kamar penginapan. Mirisnya dari 4 pasangan yang terjaring, 2 diantaranya masih berstatus anak di bawah umur. Para wanita belia ini diduga menjajakan diri sebagai PSK dengan menggunakan aplikasi kencan online. Mereka langsung diberi pembinaan dan pendataan dan dipulangkan ke orang tua masing-masing. Razia penyakit masyarakat ini digelar Polsek Namblea menyusul adanya laporan warga terkait kegiatan prostitusi online tengah marak dengan menggunakan penginapan sebagai tempat transaksi. Kegiatan ini bertujuan untuk mencegah terjadinya gangguan Kamtibmas di wilayah Polsek Namblea. Kegiatan ini punya 3 target: tempat keramaian yang didatangi atau dihuni oleh masyarakat, lokasi atau tempat yang dijadikan balap liar, penginapan untuk pencegahan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan seperti prostitusi dan sebagainya. Selain melakukan razia di penginapan, tim patroli juga menyambangi sejumlah lokasi yang menjadi tempat nongkrongnya muda-mudi dan memberikan imbauan Kamtibmas kepada mereka. Kegiatan patroli ini merupakan bagian dari upaya preventif Polsek Namblea dalam menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif bagi seluruh warga, termasuk pencegahan penyakit masyarakat. Usu, Tiar, dan Juhri Samaneri melaporkan dari Buru.
Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG mengimbau masyarakat tidak beraktivitas di luar dalam rentang waktu pukul 10.00 hingga 16.00 waktu setempat. Hal ini dikarenakan cuaca panas yang akhir-akhir ini mencapai 32 derajat sampai 37 derajat Celcius di berbagai wilayah di Indonesia, termasuk kota Ambon. BMKG mengatakan cuaca panas ini disebabkan oleh kombinasi gerak semu matahari atau pergerakan matahari yang tampak naik turun sepanjang tahun akibat revolusi bumi. Kondisi ini diperkirakan masih akan berlanjut hingga akhir Oktober atau awal November 2025. Karenanya, warga diimbau menghindari paparan langsung matahari terlalu lama, terutama pukul 10.00 hingga 16.00 waktu setempat. Sebab dalam rentang waktu ini, matahari sedang terik-teriknya. Kalau ingin bepergian keluar ruangan, hendaknya memakai payung, topi, baju berwarna terang, serta membawa air minum. Beberapa titik ya. Pada saat ini kita memasuki masa transisi dari musim hujan ke kemarau, tepatnya di bulan Oktober ini. Nah ini biasanya panas terik sudah mulai masuk Ambon, namun demikian potensi hujan tetap ada, namun hujannya sifatnya dia umumnya ringan dan pendek durasinya atau singkat. Kebanyakan kan terutama menghindari paparan sinar matahari untuk terutama sih masalah kulit wajah kan. Apalagi kalau untuk perempuan ya biasanya kan gitu, mereka lebih utamakan melindungi wajah dari paparan sinar matahari dan suka pakai sunscreen, masker gitu. Sudah, Pak. Sementara orang yang rentan seperti lansia, ibu hamil, dan anak-anak diimbau tidak keluar ruangan karena dapat menyebabkan dehidrasi, kelelahan panas, dan masalah kesehatan lainnya. Muhammad Sarul Sunat dan Juhri Samaneri melaporkan dari Ambon. Bapak Robrazier beserta rombongan di SD Negeri 216 Maluku. Duta Besar atau Dubes Australia untuk Indonesia, Rob Brazier, melakukan kunjungan kerjanya di Maluku Tengah. Dalam kunjungannya ini, Dubes Rob mengunjungi Sekolah Dasar Negeri 216 Suli, Maluku Tengah. Bapak Dubes dan Bapak S3. Di Sekolah Dasar Negeri 216 ini, Dubes Rob memantau berbagai aktivitas kegiatan para siswa di sekolah sambil berinteraksi dengan para siswa. Kedatangan Duta Besar Australia untuk Indonesia, Rob Brazier, ke Sekolah Dasar Negeri 216 disambut antusiasme para siswa. Mereka saling berebutan untuk bersalaman dengan Dubes. Dubes Rob kemudian menyerahkan buku pelajaran untuk para siswa untuk membantu meningkatkan mutu pendidikan dasar di SD Negeri 216 Suli, Maluku Tengah. Terima kasih banyak. Selamat pagi semua. Ini merupakan kunjungan pertama saya ke Maluku dan saya senang berkesempatan berkunjung ke SDN 216 Maluku Tengah untuk melihat langsung hasil kerjasama kita melalui program inovasi di Maluku Tengah. Saya bangga sekali bahwa program inovasi dapat menjadi bagian dari usaha sekolah ini serta Kabupaten Maluku Tengah dalam meningkatkan hasil pembelajaran anak, terutama untuk keahlian literasi. Kedubes Australia ke SD 216 Kabupaten Maluku Tengah. Ini kami memberikan apresiasi penuh karena program bersama kami dengan inovasi ini baru jalan setahun untuk peningkatan literasi, numerasi, dan pendidikan karakter untuk jenjang SD. Jadi yang mana kunjungan ini juga sebagai melihat memantau secara langsung bagaimana program yang sudah berjalan antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah Australia khususnya di Kabupaten Maluku Tengah.
Para guru serta siswa berharap setelah kunjungan Duta Besar Australia untuk Indonesia dapat membawa perubahan pendidikan di SD Negeri 216 Suli, Maluku Tengah. Usu dan Juhri Sameneri melaporkan dari Maluku Tengah. Ya.